Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita yang terakhir sebelum kita masuk ke UAS. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin berdoa bersama. Siapa yuk yang bertugas yuk? Aryo, siapa yang bertugas? Ridwan, Pak. Silakan Ridwan. Baik, Pak, sebentar, Pak. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ridwan. Izin saya share screen. Sudah terlihat slide-nya belum? Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Nah, hari ini tuh kita bahas tentang pelepasan, perlindungan, dan ada satu lagi nanti pendaftaran varietas tanaman. Jadi kalau kita berbicara tentang pelepasan varietas, itu maknanya ya pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemulihan tanaman. Nah ini sudah banyak ya undang-undang maupun peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri Pertanian. Nanti ini bisa dicek sendiri atau mau dibaca secara keseluruhan, tinggal ketik aja. Misalkan untuk melihat Permentan nomor 38 garing Permentan OT 140 garing 7 garing 2011. Nanti ada tuh di Google, tinggal download, silahkan dibaca. Nah, saya mencoba merangkum atau resum dari sekian banyak peraturan-peraturan. Jadi di sini dikatakan bahwa semua varietas unggul hasil pemulihan maupun introduksi harus dilepas terlebih dahulu oleh Menteri Pertanian sebelum disebarluaskan kepada petani. Jadi tidak sembarangan ya, makanya varietas-varietas itu kalau tidak melalui atau dilepas oleh Kementerian Pertanian atau dalam hal ini adalah Menteri, itu dianggap suatu hal yang melanggar hukum atau ilegal. Banyak hal yang kalau kita lihat dari satu sisi saja memang kesannya kayak kok yang nggak misalkan banyak kan yang misalkan petani-petani yang berhasil mendapatkan varietas unggul tapi kok tiba-tiba dipenjara ketika varietasnya dipakai. Ya memang karena sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Pelepasan varietas merupakan syarat mutlak bagi varietas unggul hasil pemulihan yang akan diperjualbelikan. Nah, permasalahannya tuh di sini. Diperjualbelikan. Karena nanti untuk mengontrol agar yang digunakan itu memang benar varietas unggul gitu.
Ini alasan suatu varietas menjadi unggul komersial. Yang pertama, mutu produk sesuai dengan selera konsumen. Produk panennya bersifat unik, kandungan gizinya ada kandungan gizinya bagi beberapa tanaman ya. Memiliki daya tahan yang lama, produktivitas tinggi, tahan terhadap hama penyakit, toleran lingkungan bersih-aman, lalu sesuai untuk penggunaan jenis olahan tertentu. Tahapan untuk uji pelepasan varietas yang pertama itu tahap 1 telah diperoleh beberapa galur harapan atau hibrida. Nomor 2 itu kita lakukan observasi terhadap sifat agronomis dan mutu. Nomor 3 kita buang 50-75% galur atau hibrida yang diobservasi. Nomor 4 pilih 5-8 galur hibrida terbaik, uji daya hasil di beberapa lokasi. Tahap 2 memilih 3 galur atau hibrida sebagai calon varietas, lalu kita lakukan uji konsumen dan penerimaan pasar. Nomor 3 hanya varietas yang disukai konsumen yang akan dilepas. Nomor 4 itu varietas yang dilepas harus tersedia breeder seed-nya. Selain itu, nomor 5 diperlukan promosi atau download varietas baru. Syarat pelepasan varietas itu jika 1 memiliki silsilah dan cara mendapatkan varietas. Nah, ini yang harus tahu kalian menghilangkan tetua apa dengan apa, lalu menggunakan metode seleksi apa. Di sini harus jelas. Kalau tidak ada informasi ini, tidak bisa dilepas varietasnya. Lalu memiliki deskripsi lengkap. Deskripsi lengkap ini baik dari sifat atau karakter kuantitatif maupun kualitatifnya. Sampai warna bunga, warna daun, warna batang, sampai bulu pada batang ada apa enggak gitu. Lalu nomor 3 ada harus memenuhi DUS ini. Distinct, Uniform, Stable. Atau bahasa Indonesianya BUS, uji BUS, beda, unik, seragam, stabil. Nah, yang terakhir harus ada breeder seed. Silsilah dan cara mendapatkan varietas, jika varietas yang akan dilepas dikembangkan melalui persilangan, maka harus dicantumkan nama tetua jantan, betina, dilengkapi dengan deskripsi masing-masing. Lalu misalkan varietas lokal hasil observasi harus dilengkapi asal-usulnya, tahun awal perkembangannya, daerah asal, pemilik, atau penemu. Nah, ini kalau dia berasal dari varietas lokal, boleh kita seleksi. Lalu misalkan menggunakan galur murni atau seleksi massa, setelah itu sudah dapat, baru kita siapkan breeder seed-nya. Nah, kalau semua ini sudah terpenuhi, baru boleh kita coba lepas varietasnya. Ini boleh juga dari misalkan center of origin-nya kita seleksi, lalu ada breeder seed-nya. Nah, yang terpenting adalah varietas yang akan dilepas mempunyai keunggulan dibandingkan varietas yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian. Nah, kalau tidak punya keunggulan dibandingkan varietas yang sudah ada sekarang, itu kemungkinan besar tidak akan bisa dilepas. Nah, ini prosesnya. Proses pelepasan varietas itu pertama kita ada uji adaptasi ataupun uji observasi, lalu nanti tim penilai pelepasan varietas melakukan validasi ya, mengecek beneran atau tidak, lalu nanti kalau sudah selesai dinilai oleh tim penilai pelepasan varietas, baru nanti dicek tersedia apa tidak untuk breeder seed-nya. Nah, pelepasan varietas, kalian saya coba ini ya infokan bahwa pelepasan varietas, perlindungan varietas, dan pendaftaran varietas masing-masing punya tujuannya tertentu. Kalau kita berbicara tentang pelepasan varietas itu untuk melindungi petani. Kenapa saya bilang melindungi petani? Ada yang bisa jelaskan nggak? Kenapa pelepasan varietas ini saya sampaikan bahwa tujuannya untuk melindungi petani.
Ada yang bisa bantu jawab? Jadi kalau pelepasan itu melindungi petani, kalau perlindungan varietas itu untuk melindungi pemulia. Nah, sebelum masuk ke perlindungan varietas, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya setelah saya bahas terkait pelepasan varietas, kenapa di sini gunanya untuk melindungi petani. Nggak ada yang tahu satupun? Belum tahu, Pak. Jadi kenapa dia melindungi petani? Karena kan kita tidak main-main dalam melepas varietas. Ada uji dulu, kita uji dulu adaptasinya, kita observasi, lalu nanti ada dinilai oleh tim Kementerian Pertanian. Setelah itu baru dicek kembali, benar nggak ini memang unggul dibandingkan varietas yang lain, baru boleh dilepas. Jadi yang dilepas itu, makanya di sini kan ada nih, mempunyai keunggulan dibandingkan varietas yang sudah ada dilepas oleh Menteri Pertanian. Jadi kalau varietasnya tidak bagus dan tidak unggul, pasti tidak akan dilepas. Makanya petani sekarang kalau beli benih itu yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian, sudah pasti hasilnya bagus karena sudah melewati proses yang panjang ini. Makanya kalau dulu pernah dengar berita petani di Aceh atau di mana yang padi, dia tidak melewati ini, dia hanya klaim, bukan klaim sih, mungkin memang benar dia bisa menghasilkan sekian ton per hektar, tapi karena tidak melewati standarisasi ini dan tidak ada sertifikatnya, makanya beliau tetap dianggap melanggar. Karena tidak terjaminkan, tidak ada yang menguji kalau oh iya ini benar varietasnya hasilnya tinggi. Gitu. Makanya kalau untuk pelepasan varietas bertujuan untuk melindungi ke petani sebelum diperjualbelikan. Paham nggak maksud saya kira-kira? Paham? Paham, Pak. Oke, kita masuk ke perlindungan varietas tanaman. Varietas perlindungan khusus yang diberikan negara yang diwakili oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia. Jadi di Kementerian Pertanian itu ada bidang sendiri ya, namanya PVT atau perlindungan varietas tanaman. Jadi dia bertugas di sini untuk melindungi varietas-varietas yang dihasilkan oleh pemulia. Hak khusus diberikan kepada pemulia atau hak pemegang PVT untuk menggunakan sendiri hasil pemulihannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Jadi misalnya kita sudah punya nih varietas baru yang bagus gitu kan. Orang nggak semerta-merta boleh langsung pakai gitu. Nah, biar terlindungi, makanya harus dilakukan perlindungan varietas dulu. Ibaratnya didaftarkan, lalu dilindungi. Jadi tidak sembarangan orang boleh menggunakan varietas itu untuk sebagai kegiatan pemulihannya yang selanjutnya. PVT merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pemulia dalam bentuk insentif atau royalti atas varietas yang dihasilkan karena mengembangkan varietas baru membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya banyak. Gitu. Makanya kan kita belajar metode seleksi bagaimana
sampai berapa generasi kan? Kalau hitungannya 1 tahun 1 siklus, bisa 7 tahun baru dapat varietas baru. Kegunaannya itu memenuhi keinginan pemulia, produsen benih dan petani, lalu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, serta mendorong pemulia untuk terus mengembangkan varietas baru. Pemeriksaan perlindungan varietas meliputi nama dan alamat pemohon. Ini bisa institusi biasanya. Kalau kita berarti di sini adalah Fakultas Pertanian Universitas Riau. Lalu nanti kalau nama dan alamat pemulia yang terlibat, berarti misalkan ada saya atau mungkin nanti dan tim-tim dosen lain ya. Ataupun nanti ada mahasiswa yang terlibat khusus untuk menangani program pemuliaan suatu tanaman, misalnya kita merakit suatu varietas. Lalu tanggalnya, nama varietas yang diajukan, serta deskripsinya. Itu terkait perlindungan varietas. Udah dapat belum bedanya sama pelepasan? Kalau pelepasan kan memang benar-benar diuji, lalu diuji adaptasinya, lalu diobservasi, lalu dilakukan penilaian, baru dicek lagi datanya di kementerian, kalau sudah oke baru dilepas. Sedangkan kalau perlindungan, sesimpel ini aja pemeriksaannya. Ada nama, ada pemohonnya, nama alamat pemohon, institusi, lalu nama dan alamat pemulianya, lalu tanggalnya, lalu nama varietasnya, serta deskripsi varietas yang akan diajukan. Jadi memang murni hanya untuk dilindungi. Walaupun mungkin tidak unggul-unggul banget gitulah ibaratnya. Tapi ini koleksi, kalau mau dilindungi silahkan. Jadi kalau orang mau pakai harus izin kita dulu. Makanya kalau untuk perlindungan varietas ini merupakan untuk melindungi atau menjaga pemulihannya. Sementara kalau pelepasan untuk untuk petani gitu. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kalau tadi kita bahas tentang pelepasan, lalu kita lindungi, ternyata ada juga yang namanya penarikan varietas. Jadi tim penilai pelepasan varietas atau TPPV ini melakukan evaluasi secara berkala terhadap varietas yang sudah dilepas. Misalkan adopsinya, beneran dipakai oleh petani apa tidak, lalu perkembangannya bagaimana di lapangan. Nanti apabila varietas yang tidak layak akan ditarik kembali, di mana kriterianya yang pertama sudah tidak menunjukkan keunggulan. Dulu misalkan kita punya varietas padi tahan hama wereng, ternyata hama werengnya berevolusi kan, punya biotype baru, jadi yang awalnya tahan dengan biotype baru tidak tahan, jadi tidak unggul lagi kan, misalkan itu menjadi kriteria untuk ditarik lagi varietas itu yang sudah dilepaskan. Lalu tidak berkembang karena tidak disukai, dalam artian misalkan varietas itu orang sukanya di Sumatera misalkan pera, terus kita kembangkan varietas yang pulen di sini, ternyata tidak disukai, tidak berkembang lah, dia tidak ditanam. Ya sudah, itu nanti kalau sudah sempat dilepas harus ditarik. Atau malah dia menyebarkan hama penyakit baru yang berbahaya. Nah itu memang langsung ditarik oleh tim pelepasan varietas, tim penilai pelepasan varietas TPPV, tim penilai pelepasan varietas. Jadi tugas tim penilai itu bukan hanya mengecek,
Tapi juga nanti kalau dirasa kriteria yang 3 ini didapatkan pada varietas yang sudah kita lepas itu, mereka berhak untuk menarik kembali gitu. Jadi tidak boleh diperjualkan kembali atau diperjualbelikan untuk varietas yang sudah kita hasilkan. Hanya segitu sih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jadi kita hanya bahas tentang pelepasan, lalu perlindungan, nanti baru didaftarkan. Kalau pelepasan gunanya untuk melindungi petani, kalau di perlindungan untuk melindungi pemulihannya, ya kalau pendaftaran ya untuk mendata semua varietas-varietas yang sudah ada, termasuk varietas-varietas lokal. Itu yang kuliah hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada? Ada yang mau didiskusikan? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau memang tidak ada, ini nggak tahu nih kenapa saya nggak bisa buka dari tadi terkait hasil kuis kita. Jadi nanti rencana saya kalau memang ada yang di bawah rata-rata nilainya, di sekalian sama siapa tadi yuk? Satu orang itu? Senior ya? Aryo masih ada? Iya, masih? Pak. Jadi Bang Rian, Pak. nanti saya komunikasi sama Aryo bagi yang nilainya di bawah rata-rata, nanti silakan melakukan remedial ya, remedial quiz bersama dengan satu orang yang belum quiz. Saya rasa itu nggak mungkin saya juga umumkan di sini kan siapa yang kena, siapa yang ini, malu nanti kan. Ya nanti biar pribadi saja yang langsung tahu. Saya rasa cukup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.